Pernahkah Anda merasakan sakit pada bagian punggung bawah? Atau istilah medisnya disebut dengan low back pain. Rasa sakit yang muncul seringkali membuat aktivitas terganggu. Low back pain sendiri juga dianggap sebagai gangguan pada tulang. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan low back pain itu? Yuk kita tanya sama Dr. Rio. Jadi low back pain sesuai dengan kata-kata dalam bahasa Inggrisnya adalah nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah itu bisa disebut oleh masyarakat awam sebagai encok, nyeri pinggang, rematik mungkin. Tapi sebenarnya itu adalah nyeri yang terjadi dari batasan di sini yang saya lihat ini, tulang iga yang terakhir, sampai ke bagian bokong. Low back pain ini adalah penyakit yang paling sering dikeluhkan pasien dalam golongan nyeri. Jadi semua pasien nyeri selebih dari 50% datang ke dokter untuk keluhan low back pain ini. Low back pain ini di Amerika Serikat, karena di sana yang ada datanya, merupakan penyebab utama para pekerja itu menjadi hilang produktivitasnya. Tentu saja ini akan menyebabkan pembiayaan dari perusahaan, pembiayaan dari asuransi meningkat. Karena ini adalah nomor satu. Jadi yang terkena di sini bukan hanya usia produktif, tetapi juga usia manula. Jadi low back pain itu bukan hanya menyerang manula saja, karena kita beranggapan biasanya manula yang terkena, tetapi usia produktif pun kebanyakan bisa terkena low back pain ini. Memasuki usia yang sudah tidak muda lagi membuat kepadatan tulang menjadi berkurang. Hal tersebut membuat orang dengan usia lanjut rentan terkena masalah pada tulangnya. Namun tidak hanya faktor usia saja, kebiasaan yang salah juga sering menjadi penyebab terjadinya low back pain. Nah, kebiasaan seperti apa ya yang menyebabkan low back pain dan bagaimana gejalanya? Jadi low back pain itu sebenarnya tidak bisa kita kategorikan sebagai satu penyebab saja. Ada berbagai macam penyebab dari low back pain ini. Yang paling pertama muncul dari penyakit low back pain ini tentunya rasa tidak nyaman. Bisa berkembang menjadi macam-macam, tergantung dari penyebabnya. Apabila itu adalah penekanan pada saraf, maka nyeri itu biasanya akan menjalar dari bokong sampai ke betis, sampai ke kaki. Apabila itu penyebabnya adalah suatu tumor atau penyakit yang infeksi, biasanya rasa nyeri itu akan dirasakan terus-menerus. Rasa nyeri itu akan dirasakan pada saat tidur, pada saat beraktivitas. Jadi tidak mengenal waktu apakah dia istirahat atau aktivitas, maka nyeri itu akan berjalan terus-menerus. Kemudian yang kedua, duduk di depan komputer lama atau di depan TV, tetapi ada menyelipkan dompet di kantong. Penelitian menunjukkan bahwa bila Anda duduk berlama-lama dan menyelipkan suatu benda di kantong, itu akan menyebabkan punggung Anda menjadi tidak seimbang, sehingga Anda mengalami low back pain itu sendiri. Kebiasaan lain adalah kebiasaan mengangkat barang. Untuk mengangkat barang, diusahakan Anda seminimal mungkin menggunakan gerakan dari iga 12 sampai ke bokong ini. Jadi tidak boleh dia banyak bergerak. Sebisa mungkin yang bergerak adalah panggul Anda atau lutut Anda ketika mengangkat barang dari bawah. Saat terkena low back pain, selain aktivitas, istirahat juga akan terganggu. Posisi tidur yang salah justru dapat membuat low back pain Anda semakin parah. Tapi tahukah Anda, jenis kasur yang Anda gunakan di rumah juga dapat membuat Anda istirahat dengan nyenyak loh. Jenis kasur seperti apa sih dok yang dapat digunakan oleh penderita low back pain? Kemudian ada pertanyaan, apakah posisi tidur mempengaruhi kenyamanan pada low back ini? Sebenarnya kita tidur posisi boleh apa saja, akan tetapi posisi itu harus kita atur sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada pinggang. Misalnya pada posisi tidur telentang. Pada saat kita telentang, ada baiknya kita memberikan semacam bantalan kecil saja, segulung handuk atau bantal yang kecil pada area punggung bawah ini. Sehingga posisi dari tulang belakang itu akan tetap sesuai dengan anatominya. Kemudian apabila tidur kita miring, kita harus memberikan bantalan pada kepala, dan kebiasaan yang lain adalah memakai guling, bolster, supaya kita tetap pada satu posisi. Kemudian bagaimana dengan kasur itu sendiri? Untuk kasur itu sebenarnya ada tingkat kekerasan dari 10 sampai 1. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan kasur 5 sampai 6
itu dia bisa memberikan rasa yang cukup nyaman dan menghindarkan orang dari penyakit low back pain. Kemudian penelitian lain lagi menunjukkan bahwa mereka tidak peduli kasurnya seperti apa, akan tetapi yang penting kasur itu adalah kasur yang baru. Yang berarti kasur itu berada pada tingkat produksinya yang semula. Jadi kasur itu harus firm, berada pada tingkat kekerasan 5-6. Agar Anda dapat terhindar dari low back pain ini, yuk simak dulu tips dari Dr. Yo berikut ini. Jadi sebenarnya low back pain itu adalah penyakit yang sederhana dan bisa dihindari. Yang paling penting, Anda tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjadi penyebab atau memperburuk low back pain Anda. Pertama, duduk terlalu lama di kursi dan harus berubah posisi. Yang kedua, apabila Anda duduk, jangan lupa untuk mengeluarkan benda-benda yang ada di kantong belakang Anda. Yang ketiga, tidurlah Anda pada posisi yang benar di kasur yang cukup padat. Yang keempat, apabila semua upaya termasuk membeli obat di apotek sudah Anda lakukan, jangan jadi dokter untuk diri Anda sendiri. Segera pergilah ke dokter dan periksakan diri Anda.